karena nggak punya apa-apa lagi seperti saya. Terus dia balik lagi jadi copet. Kamu nggak punya baju? Waktu gua diusir dari rumah, gua cuma bawa satu setel pakaian. Cuma yang nempel di badan gua aja. Waktu duit gua habis, baju sama celana gua jual ke pemulung buat beli makan. Ya udah, saya bawa pulang gerobak dulu. Habis itu nanti baru kita ketemu. Kamu bukannya udah jadi bos? Kan, lebih tepat kalau disebut pengintaian. Mengintai siapa? Orang yang dicurigai mencuri kamera Uyan sama orang yang mencopet dompet Ranti. Terus hubungannya sama kamu? Menurut Uyan, bisa jadi pelaku yang nyopet dompet aku adalah orang yang sama atau dari kelompok yang sama. Aku cuma ikut sebentar. Menurut aku itu tindakan yang konyol. Gak jelas, kayak anak kecil. Terus aku pergi, pulang. Tapi, tadi Uyan telepon. Kemarin katanya lihat orang yang memang mereka intai. Dua-duanya muncul. Terus? Dua-duanya lolos. Ya. Ya, cuma 5.000. Kita rugi ongkos angkot atuh. Dompet saya hilang. Kok HP saya nggak ada? Ongkosnya bisa dibayar pakai HP? Halo? Oji, Iya? barusan aku nyopet, dapat HP, tapi dompet aku hilang. Kacau. Kita dapat dompet, tapi kehilangan HP. Yang kehilangan HP mah bukan kita, kamu. Macem-macem aja. Winnie nyopet, dapat HP, tapi dompetnya hilang. Kemana? Nggak tahu. Jangan-jangan kecopetan. Masa copet kecopetan? Halo? Ben, Iya, kemarin saya telepon, HP kamu mati. iya. Ada apa? Soal Saeb? Iya, saya kemarin ketemu dia. Kok saya enggak? Kamu cuma datang ke satu tempat. Saeb itu tugasnya di beberapa jalan, pindah-pindah tempat. Beneran? Dia jadi tukang sapu jalanan? Bener. Kenapa sekarang dia waras, pikirannya sehat? Maksudnya? Nggak nyopet lagi. Udah insaf. Seorang Saeb bisa insaf? Itu spektakuler. Harus ada alasan yang spektakuler juga. Gara-gara jadi copet, dia bolak-balik masuk penjara, ditinggal istri, kehilangan anak. Saya kira itu alasan yang cukup spektakuler buat Saeb insaf. Hari ini mau cari mantan istri sama anak-anak kamu lagi? Nggak dulu. Saya mau lihat si Bun Bun. Tadi waktu saya tinggal, dia lagi demam. Kenapa dia lebih penting dibanding sama mantan istri kamu, dibanding sama anak-anak kamu? Saya merusak hidup dia. Saya menjerumuskan dia buat jadi copet. Sampai ditangkap polisi, masuk penjara, terus diusir keluarganya. Sekarang dia udah nggak nyopet. Saya tanggung jawab, harus jaga dia. Jangan sampai karena sakit, karena susah, karena nggak punya apa-apa lagi seperti saya. Terus dia balik lagi jadi copet. Kamu nggak punya baju? Waktu gua diusir dari rumah,
Gue cuma bawa satu setel pakaian, cuma yang nempel di badan gue aja. Waktu duit gue habis, baju sama celana gue jual ke pemulung buat beli makan. Ya udah, saya bawa pulang gerobak dulu. Habis itu nanti baru kita ketemu. Kamu bukannya udah jadi bos? Yang jualan cuma anak buah kamu. Kok masih bawa gerobak? Pak, Iya. lihat gerobak cilok. Enggak. Teh, lihat gerobak saya. Gerobak apa? Gerobak cilok, Gerobak cilok siapa? punya saya. Kamu tuh kan cilok. Iya, Gerobaknya nggak ada. nggak ada, Kemana? nggak tahu. Kok nggak tahu? Itu kan gerobak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gerobaknya kamu yang bawa? Tadi saya tunduh pisan, ngantuk banget. Tadi malam habis nonton bola, terus saya ketiduran. Perasaan mah cuman sebentar. Terus begitu saya bangun lagi, tahu-tahu gerobak saya udah nggak ada. Oh gitu. Iya, Mak. Nanti kalau dia ke sini, terus lihat gerobaknya di sini, nanya siapa yang bawa, bilang aja pulang sendiri. Kalau Ma bilang gitu, mana mungkin dia percaya? Nggak jadi masalah buat saya kalau dia nggak mau percaya. Tapi jadi masalah buat saya. Saya dianggap ngebohong. Itu juga nggak jadi masalah buat saya kalau kamu dianggap ngebohong. Selain Ubed, Dewi juga nggak percaya. Jadi siapa yang mau ke sini? Ubed aja. Mau apa? Ada keperluan, Keperluan apa? Emak harus tahu. Apa salahnya kalau Ma tahu? Sebetulnya bukan ada keperluan, cuma mau ketemu aja. Namanya juga temen, Mak. Ya udah, sana berangkat. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya lagi kerja, bukan waktunya buat ngobrol. Dija, Mau kemana Kak Ubed? mau ketemu Junaidi. Dia kabarnya gimana? Maaf, bukan saya nggak mau melayani setiap pembicaraan kamu. Bukan nggak mau menjawab setiap pertanyaan kamu. Saya harus pindah lokasi. Naik pick up. Iya, Saya boleh ikut, biar nanti Ubed nyusul. maaf. Itu mobil dinas, hanya untuk petugas. Pindah lokasi kemana? Masih di tempat yang dulu. Waktu kamu masih suka mampir buat beli cilok. Bedanya, sekarang bukan saya yang jualan. Saya udah mau nyampe. Duluan ya. Iya, Mudah-mudahan usaha Kak Ubed tambah sukses. amin. Salam buat Kak Junaidi. Iya, Kiri, kiri, kiri. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana? Masih kedinginan? Udah enggak terlalu dingin. Ngapain pegang-pegang? Mau tahu suhu badan kamu masih panas atau enggak? Panasnya turun. Saya baru tahu, ternyata nasi kuning manjur juga untuk menurunkan suhu badan. Ah, itu mah turun dengan sendirinya aja. Bukan karena nasi kuning. Nasi kuning mah yang pasti cuma bisa menurunkan rasa lapar. Kalau panasnya udah turun mah, nggak usah dibawa ke dokter atuh ya. Lihat perkembangan dulu aja. Mudah-mudahan suhunya nggak naik lagi. Ya udah, gitu aja. Terus kamu sekarang saya tinggal dulu ya. Mau jualan? Iya, Udah kamu cari? udah Kemana aja? kemana-mana. Tetap nggak ada? Iya. Ya udah, kamu lapor aja sama Bos Ubed.
Mana? Pindah lokasi. Kemana? Kopi, kopi, kopi. Kopi, Kang. Kopi, A. Kenapa nggak pakai angkot aja? Kalau pakai angkot